Narasi Prabowo bakal meninggalkan Jokowi agak susah diterima dengan logika. Semuanya bakal terbukti saat Prabowo dilantik jadi presiden. Seandainya nanti orang kepercayaan Jokowi diganti oleh Prabowo, mungkin narasi itu benar. Tapi saya tetap masih belum percaya. Intinya, lebih baik PDIP jadi oposisi aja. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Nasib Jokowi dan Gibran di PDIP memang masih belum jelas. Hubungan yang renggang, Jokowi yang berpihak pada Prabowo, Gibran yang terobos jalur menjadi cawapres. Itu cukup menjadi bukti mereka menjauhi PDIP. Banyak kader dan petinggi PDIP yang mengatakan Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP. Tapi tetap saja status mereka masih menggantung karena belum ada pernyataan resmi dari partai. Tapi anggap saja mereka tidak lagi bersama PDIP. Sangat aneh kalau misalnya tiba-tiba Jokowi dan Gibran kembali ke PDIP sambil berpelukan. Pertanyaan selanjutnya adalah kemana Jokowi dan Gibran akan berlabuh. Kalau Gibran waktunya masih panjang. Dia masih bisa menunggu dengan status tanpa partai seperti Anies. Gibran masih ada waktu setidaknya 5 tahun. Tapi Jokowi beda. Jokowi harus gerak cepat untuk menentukan statusnya sebelum lengser. Apakah akan pensiun total dan menjaga cucu, atau tetap di dunia politik dengan menjadi, misalnya, ketua umum partai? Saya kutip pendapat dari seorang pengamat, Adi Prayitno. Dia prediksi Prabowo akan lebih memilih PDIP ketimbang Jokowi. Dia bahkan yakin itu bakal terjadi sesudah Prabowo resmi dilantik menjadi presiden. Kalau Jokowi nanti tidak lagi penting bagi Prabowo, maka PDIP berpeluang besar untuk bergabung ke pemerintahan. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan mau ikut berkoalisi. Selain itu, Prabowo diyakini pasti akan mengutamakan dukungan yang berlimpah di parlemen. Prabowo butuh dukungan politik yang solid, sehingga semua keputusan politik bisa berjalan dengan mulus. Selain itu, Prabowo dianggap kurang nyaman jika PDIP berada di jalur oposisi. PDIP punya pengalaman jadi oposisi. PDIP adalah pemenang pemilu dengan jumlah kursi terbanyak di DPR. Jika PDIP kritis, keputusan dan kebijakan Prabowo bisa menjadi polemik, viral, diperdebatkan publik, lalu menjadi kontroversi. Efeknya, rapor Prabowo Gibran bakal jelek di mata masyarakat. Jadi kesimpulan dia adalah Prabowo nanti harus memilih. Lebih penting mana antara Jokowi dan PDIP? Kalau menurut saya, agak sulit PDIP bersatu dengan Prabowo. Yang pertama, PDIP sudah telanjur basah melawan Pilpres brutal dengan berbagai cara. PDIP terang-terangan mengkritik Jokowi dan keluarganya. Jokowi kena banyak isu, mulai dari isu masa jabatan 3 periode, isu mau merebut posisi ketua umum PDIP, dan lain-lain. PDIP menggambarkan situasi politik sebagai situasi yang darurat dan kritis. Belum lagi Gibran ada di sana sebagai wakil presiden. Apakah PDIP bakal bisa melupakan semuanya? Gibran juga dikritik habis-habisan karena masalah putusan MK nomor 90 dan Gibran dianggap cawapres cacat hukum. Kalau PDIP kemudian memutuskan bergabung dengan Prabowo Gibran, ini bakal mengejutkan. PDIP mungkin bisa kena bumerang. Dari semua parpol yang mengkritik Pilpres, PDIP yang paling keras. Kalau PDIP bergabung, mereka bakal dihajar habis-habisan oleh publik. Banyak yang berharap PDIP menjadi oposisi. Kalau PDIP bergabung, harapan banyak orang bakal hancur. PDIP bakal kena bumerang besar. Lagi pula, apa bisa Prabowo meninggalkan Jokowi? Anaknya saja jadi wakil presiden. Masa Prabowo bakal telantarkan atau melupakan jasa Jokowi? Ini bisa berefek ke hubungan antara Prabowo dan Gibran. Resiko politiknya terlalu besar kalau Prabowo membuang Jokowi demi PDIP. Selain itu, kalau PDIP masuk, lebih susah mengatur jatah menteri.
Masuknya Nasdem dan PKB sudah cukup membuat koalisi Prabowo super kuat. Tapi dalam politik, apapun bisa terjadi. Jangan meremehkan peluang sekecil apapun. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Contohnya Gibran, usia belum genap 40 tahun, tapi bisa diterobos dengan cara-cara yang dramatis. Kalau orang-orang ditanya 3 tahun yang lalu, mereka tidak akan percaya itu bisa terjadi. Jadi kita anggap, katakanlah Prabowo ingin merangkul PDIP, berarti Jokowi harus segera bersiap-siap. Di akhir tahun 2022, Jokowi pernah ditanya setelah tidak jadi presiden mau ngapain. Jokowi bilang mau jadi rakyat biasa, pulang ke Solo. Dia mau aktif di bidang lingkungan hidup. Di awal tahun 2024, dia kembali bilang dia mau pulang ke Solo. Tapi gerak-gerik Jokowi seolah mengisyaratkan dia belum siap untuk lepas sepenuhnya di dunia politik. Jokowi dikabarkan sedang cari-cari partai baru sebagai tempat berlabuh. Relawan Projo bilang Jokowi adalah tokoh nasional dan sangat layak memimpin parpol. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Jokowi pulang ke kampung halaman. Jokowi lebih cocok menjadi ketua umum parpol. Ini sebenarnya kode kalau Jokowi mungkin masih akan terjun ke politik. Niat menjadi rakyat biasa itu kadang cuma formalitas. Samalah kayak Jokowi bilang Gibran belum berpengalaman, baru 2 tahun jadi wali kota. Tahu-tahu MK bikin ulah dan Gibran jadi cawapres. Jokowi kalau masih mau punya pengaruh kuat di politik, mau tak mau Jokowi harus cari partai baru. Jokowi tidak bisa jadi kader biasa, harus jadi ketua umum supaya powernya kuat. Kalau tidak, Jokowi bakal powerless, tidak berdaya dan lama-lama bisa ditinggalkan. Jokowi tidak akan kesulitan kalau mau cari partai baru. Banyak partai yang rebutan Jokowi. Golkar dan PAN sudah menyatakan minatnya. Begitu juga dengan PSI. Mereka mau mendapatkan Jokowi efek untuk kepentingan elektabilitas. Jadi versi saya, peluang PDIP untuk bergabung dengan Prabowo cukup kecil. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Narasi Prabowo bakal meninggalkan Jokowi agak susah diterima dengan logika. Semuanya bakal terbukti saat Prabowo dilantik jadi presiden. Seandainya nanti orang kepercayaan Jokowi diganti oleh Prabowo, mungkin narasi itu benar. Tapi saya tetap masih belum percaya. Intinya, lebih baik PDIP jadi oposisi aja. Atau mari berharap Prabowo tidak berpikiran merangkul semuanya demi memuluskan kebijakannya nanti. Semua kebijakan, apalagi yang ngawur, kalau lolos begitu saja, ini sangat berbahaya. Ada oposisi, itu bagus supaya mata masyarakat terbuka. Jika oposisi teriak, rakyat bisa tahu apa yang salah dengan kebijakan pemerintahan. Kalau semuanya diam, itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya Prabowo akhirnya mesra dengan PDIP, gimana? Palingan yang bakal menjerit adalah PSI. Sama persis kayak Partai Gelora yang menjerit kalau PKS gabung ke Prabowo. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.